Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari memenuhi penugasan algoritma dan pemrograman komputer tugas GUI. Perkenalkan, saya Cahyani Dini Setiawati dengan NRP 50022231060. Saya Rosyana Astian Pratiwi dengan NRP 50022310052. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari kalkulator bilangan kompleks yang telah kami kerjakan, yakni pada kalkulatornya akan kami run. Nah, seperti ini tampilan dari kalkulator bilangan kompleksnya, yakni ada input data berupa bilangan kompleks 1, Z1, dan kemudian ada bilangan kompleks 2, Z2, dan seperti yang dapat dilihat pada layar. Kemudian pertama kami akan mencoba untuk menginputkan bilangan kompleks 1 atau Z1 dengan nilai yakni 6 ditambah 10i. Kemudian kami akan melakukan operasi berupa modulus. Lalu kami melakukan salin hasil. Nah, maka input beserta outputnya akan tercetak pada kolom display. Nah, kemudian kita melakukan clear. Nah, di mana tidak melakukan input sama sekali. Lalu di sini akan mencoba menggunakan operasi modulus, tidak melakukan input sama sekali. Ya, di sini akan kita coba menggunakan modulus. Nah, maka akan input. Nah, di sini maka akan muncul untuk perintah menginputkan bilangan kompleks. Sehingga di sini kita akan melakukan input kedua bilangan kompleks, yakni kompleks Z1 dan kompleks Z2, di mana Z1 yakni 6 plus 10i, kemudian Z2 yakni 7,5 plus 12,5i. Nah, Z1 akan muncul pada layar display, lalu kami akan melakukan operasi modulus. Nah, akan muncul perintah input salah satu bilangan kompleks saja. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan operasi pada dua bilangan kompleks untuk operasi modulus. Kemudian kita akan clear. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan input di mana inputannya bukan berupa angka. Nah, di sini kami akan mencoba untuk bilangan kompleks Z1 yakni 7x plus y. Kita akan lihat apakah muncul. Nah, akan muncul pesan bahwa input real dan imajiner yang valid untuk Z1. Nah, dengan begitu artinya input yang telah kita inputkan tadi bukan merupakan input dari bilangan kompleks, sehingga tidak akan muncul hasil dari modulusnya. Nah, sama halnya ketika kita melakukan operasi berupa argumen, yang mana saat kita menginputkan bilangan kompleks Z1 dengan 6 plus 10i, nah maka untuk operasi argumennya, nah akan muncul, lalu kita salin hasil, nah muncul pada display yaitu hasil dari argumennya. Kemudian saat kita tidak menginputkan bilangan Z1 dan Z2, lalu kita melakukan operasi argumen, nah akan muncul input lah bilangan kompleks. Kemudian kita melakukan input pada kedua bilangan Z1 dan Z2, yakni Z1 6 plus 10i, kemudian Z2
yakni 7,5 plus 12,5i. Lalu kita akan menekan tombol ini panah, lalu menekan button argumen. Nah, input satu bilangan kompleks saja. Kemudian kita clear dan kita eh, melakukan sama halnya dengan yang tadi, yakni inputnya bukan bilangan kompleks, yakni 7x plus y. Lalu kita taruh pada display. Nah, input real dan imaginary yang valid untuk set 1. Dengan ini berarti inputnya bukan bilangan kompleks. Kemudian kita akan melakukan operasi conjugate. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan input bilangan Z1 yakni 6 plus 10i. Lalu akan tampil pada display dan kita akan melakukan operasi conjugate dan hasilnya seperti ini. Dan disalin hasil, nah kita akan menampilkan hasil dari conjugate-nya pada display. Kemudian kita clearkan lagi dan kita coba menginputkan dua bilangan kompleks yakni Z1 6 plus 10i, kemudian Z2 7,5 plus 12,3i. Nah, kita akan operasikan dengan conjugate, maka input satu bilangan kompleks saja. Dan kita clearkan lagi dan kita coba dengan bilangan kompleks yang tidak ada inputnya. Lalu kita melakukan operasi conjugate, maka akan muncul pesan inputlah bilangan kompleks. Kemudian sama halnya dengan yang tadi, kita coba dengan bilangan yang bukan berupa angka, yakni dengan 7x plus y. Akan muncul pesan saat kita operasikan conjugate, input real dan imajiner yang valid untuk set 1. Kemudian kita akan melakukan operasi selanjutnya, yakni operasi polar. Nah, di mana kita akan melakukan input set 1 yakni 6 plus 10i dan kita tampilkan pada display dan kita lakukan operasi polar, maka hasilnya nah seperti yang ada di layar ya. Setelah itu sini kita akan melakukan input tidak input 2. Setelah itu akan muncul pada display hasil dari polarnya. Nah, akan munculkan inputkan salah satu bilangan kompleks. Setelah itu kita akan melakukan input yang bukan bilangan kompleks yang mana yakni 7x plus y. Nah, input real dan imaginary yang valid untuk Z2 yang mana artinya inputannya bukan berupa bilangan kompleks. Kemudian akan kita lakukan operasi pada x kuadrat, yakni dengan tidak menginputkan sama sekali, maka akan menampilkan pesan inputlah bilangan kompleks. Kemudian kita operasikan pada kompleks Z1 yang mana 6 plus 10i. Nah, maka Z1 akan muncul pada display dan operasinya yakni seperti pada layar dan akan ditampilkan pada layar display. Kemudian kita coba dengan dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 yang mana Z1 6 plus 10i. Kemudian akan
tampil pada layar display dan bilangan kompleks Z2 7,5 plus 12,3i. Lalu kita lakukan operasi X pangkat 2. Nah, akan menampilkan pesan input satu bilangan kompleks saja. Setelah itu, kita clearkan lagi. Dan kita coba untuk menginputkan bilangan yang bukan kompleks, yakni bilangan 7X plus Y. Karena kedua bilangan itu bukan merupakan bilangan imajiner serta bilangan real. Nah, akan menunjukkan input real dan imajiner yang valid untuk Z1. Kemudian, kita clearkan lagi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Rosyana Estining Pratiwi. Dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu operasi X pangkat 3 atau kubik. Yang pertama kita coba untuk masukkan nilai Z1 yaitu 6 plus 10i. Kemudian kita masukkan ke dalam display dan kita operasikan X pangkat 3, hasilnya seperti ini. Kemudian kita salin hasil, maka hasilnya akan masuk ke layar display. Kemudian kita coba inputkan dua bilangan kompleks, yakni 6 plus 10i dan 7,5 12,3i. Kita tampilkan pada layar display. Kemudian kita operasikan, maka tidak akan muncul hasil perhitungan karena hanya boleh menginputkan satu bilangan kompleks saja. Kemudian jika kita tidak menginputkan bilangan kompleks apapun dan kita operasikan dengan X pangkat 3, maka akan muncul perintah untuk menginputkan bilangan kompleks. Kemudian jika kita menginputkan salah satu bilangan kompleks namun bukan bilangan yang valid atau bukan bilangan real maupun imajiner, maka akan muncul pesan bahwa inputan harus real dan imajiner yang valid untuk Z1. Selanjutnya kita operasikan tambah di sini, yaitu karena tambah maka kita inputkan dua bilangan kompleks yaitu 6 dan 10i, kemudian 7,5 dan 12,3. Kita tampilkan pada layar display, lalu kita operasikan tambah, maka hasilnya akan muncul di hasil operasi. Lalu kemudian kita salin hasil, hasilnya akan muncul di layar display. Kemudian jika kita inputkan hanya satu bilangan kompleks saja, dan kita operasikan tambah, maka tidak akan muncul hasil pada operasi ini. Kemudian kita menuju ke operasi selanjutnya, yaitu operasi kurang. Begitupun operasi kurang, jika kita harus menginputkan dua bilangan kompleks, yakni 6 dan 10i, kemudian 7,5 dan 12,3. Tampilkan pada layar display. Kita ulangi untuk bilangan kompleks pertama 6 dan 10i, kemudian 7,5 dan 12,3. Tampilkan pada layar display, lalu hasilnya kita kurang dan kita salin hasil, maka akan masuk ke layar display. Kemudian untuk operasi kali juga sama, kita harus inputkan dua bilangan kompleks yakni 6 dan 10i, kemudian 7 dan 12,3i. Kita masukkan ke layar display, lalu kita operasikan kali, maka hasilnya akan masuk di hasil operasi dan kita salin baru akan masuk di layar display. Kita clearkan lagi. Untuk selanjutnya yaitu kita ada pilihan untuk memilih background display di bawah ini. Jadi misal kita pilih pink, maka backgroundnya akan muncul
warna pink, lalu deep pink, dan beberapa pilihan lain yang disediakan. Kemudian untuk fitur yang lainnya yaitu ada fitur close untuk close aplikasi GUI kalkulator bilangan kompleks. Kita coba, maka tampilan GUI-nya akan hilang dari layar. Baik, mungkin itu dari tampilan-tampilan kalkulator bilangan kompleks dari tim kami. Dan berikut adalah codingan yang kami gunakan untuk menampilkan GUI kalkulator bilangan kompleks. Yakni ada BTN, yakni atau button, kemudian ada RBTN, radio button, serta kami juga menggunakan text display dan teks hasil. Dan masih banyak lagi tentunya komponen-komponen yang kami gunakan. Mungkin kami akan memperlihatkan sedikit dari awal ya, mungkin sampai akhir. Mungkin bisa pelan-pelan sedikit. Nah, seperti ini. Dan ini ada tampilan untuk menengahkan layar dengan codingan seperti berikut. Kemudian pada bawah-bawahnya ada codingan untuk BTN modulus dan rumusnya seperti ini juga. Kemudian untuk combo background, nah di sini kami menggunakan eh, 5, 5 varian warna. Kemudian di bawahnya ada, nah ini button clear, dengannya seperti ini. Dan ada button tambah, mana kita juga harus mengcastingnya seperti coding-coding berikut. Kemudian ada juga button kali, sama halnya kurang lebih sama halnya dengan kurang. Nah, ada pula button polar yang rumusnya seperti yang ada di layar. Dan ada pula button argumen sini cukup panjang sebetulnya. Dan ada juga button conjugate di layar ini. Serta ada pula button X2 dan button X3. Nah, kemudian ada button salin. Nah, ini kenapa kok kita menggunakan append? Append ini sebenarnya untuk melakukan penampilan di display, tapi di baris selanjutnya gitu, di baris bawahnya. Bukan begitu, Rosi? Betul kan? Ya, kemudian Jadi nanti hasil Z1, Z2 akan tertampil di display, begitupun dengan hasil dari perhitungan operasinya juga akan muncul di bawahnya Z1 dan Z2. kemudian ini ada pula button close menggunakan dispose. Dan setelah itu ada button Z2, button Z1, button Z2, dan ada RBTN ini radio button ya. Radio button, kompleks 1, kompleks 2, dan ini untuk method main-nya. Cukup panjang, kita sampai 892. Jadi semoga Baik, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih teman-teman.